warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Safazarani dengan NIM 220404501035 dari kelas B PK Angkatan 2022. Untuk memenuhi tugas mata kuliah UTS BK Pendekatan Agama, kali ini saya akan membawakan 3 ayat suci Al-Quran dengan artinya serta hubungannya dengan BK Pendekatan Agama. Yang pertama, Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat 5 dengan BK Pendekatan Agama. Yang pertama, harapan dalam kesulitan. Surah Al-Insyirah ayat 5 ini dapat digunakan sebagai ayat penenang, ayat motivasi yang diberikan kepada konseli pada saat konseli sedang menghadapi masalahnya. Yang kedua, ayat ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi masalah diperlukan kesabaran. Dalam proses konseling dengan menggunakan BK Pendekatan Agama diharapkan konseli sadar bahwasanya penyelesaian masalah itu tidak selesai begitu saja, namun memerlukan rentang waktu dan usaha yang terus-menerus dan selalu untuk dilakukan agar permasalahan dapat selesai. Yang ketiga, merupakan salah satu strategi penyelesaian masalah, di mana konselor dapat memberitahukan kepada konselinya bahwasanya pada saat seseorang hidup, kesulitan tentu saja akan didapatkan, namun akan ada kemudahan setelahnya. Hal ini merupakan kata-kata optimisme yang dapat digunakan kepada konseli yang beragama Islam. Yang keempat, menjadi salah satu pendukung spiritual, di mana ayat suci ini dapat digunakan sebagai salah satu pendukung spiritual agar konseli mampu sadar bahwasanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta tidak pernah meninggalkannya dan bahkan menjelaskan pada kitab suci bahwasanya setelah permasalahan kesulitan apapun yang dialami, maka akan ada kemudahan, akan ada penyelesaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ayat ini merupakan salah satu motivasi untuk selalu berdoa dan bertawakal. Ayat ini mengandung bahwasanya sebagai manusia, tentu saja kita harus selalu berdoa, berlindung dan meminta kepada Tuhan kita, pada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa hidup dengan damai. Namun pada dasarnya kehidupan tidak dapat dihindarkan dari kesulitan, namun setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan yang diberikan oleh Tuhan dan yang mana dapat memberikan perasaan nyaman, perasaan aman, dan perasaan lebih tenang pada konseli saat konselor melakukan sesi konseling dengan BK Pendekatan Agama atau dengan pendekatan agama. Yang kedua, Quran Surah Taha ayat 46 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Yang artinya, Dia, Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Kaitan Quran Surah Taha ayat 46 dengan BK Pendekatan Agama. Yang pertama, surah ini mengandung dukungan-dukungan spiritual yang mana dapat digunakan dalam sesi konseling sebagai penyemangat, sebagai pendukung bagi konseli yang sedang dalam masa penyelesaian masalahnya, di mana surah ini memberikan rasa aman dan dukungan spiritual yang besar kepada konseli. Lalu yang kedua, ayat ini berisi kandungan untuk mengatasi ketakutan yang dialami oleh konseli, di mana dengan ayat ini dapat meyakinkan atau dapat membantu untuk meyakinkan konseli
agar tidak takut, agar tidak menyerah, agar tetap tenang dalam menghadapi permasalahan yang dialami. Karena sesungguhnya Allah selalu bersama dengan kita. Selanjutnya yang ketiga, pentingnya untuk selalu berdoa dan bertawakal, di mana konselor dapat menggunakan ayat ini sebagai media untuk memberikan ketenangan, memberikan media kepada konseli agar lebih selalu untuk berdoa dan bertawakal, karena Allah sesungguhnya akan mempermudah, akan membantu kita untuk menghadapi masalah, membantu konseli untuk memberikan pemenuhan permasalahan dan ketenangan dalam menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, ayat ini juga tadi menjelaskan bahwasanya Allah mendengar dan melihat, di mana semua doa-doa yang kita panjatkan, semua harapan yang kita utarakan, sesungguhnya Allah selalu mendengar dan melihat hal-hal tersebut, sehingga dapat memberikan ketenangan kepada hati kita, hati manusia, untuk selalu berdoa dan bertawakal ketika dilimpahkan banyak kesulitan dalam hidup. Karena sesungguhnya Allah selalu melihat dan mendengar kita. Lalu yang kelima atau yang terakhir, menguatkan spiritual dari konseli, di mana dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran seperti Quran Surat Taha ayat 46 ini, maka akan memperkuat keyakinan oleh konseli kepada Tuhannya sendiri, di mana konseli akan lebih membuat atau meningkatkan, bahkan membentuk hubungan yang positif dan terarah lagi kepada Tuhannya, dan juga dapat meningkatkan ibadahnya, meningkatkan kesadarannya, akan mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan pencipta alam. Yang ketiga, Quran Surah Al-Muddatsir ayat 54 dan ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innahu tazkirah faman syaa zakarah, yang artinya, tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan, maka barang siapa mengkehendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Nah, lalu keterkaitan atau hubungan ayat ini dengan BK pendekatan agama. Yang pertama itu menumbuhkan kesadaran akan solusi yang lain, di mana konselor dapat menyadarkan konseli bahwasanya ada sesuatu, yakni kitab suci atau keyakinan agama, yang mana dapat diambil pelajarannya, yang mana dapat menjadi suatu petunjuk bagi seseorang yang sedang kalut dengan masalahnya dan menjadi penyemangat bagi si konseli. Yang kedua merupakan suatu yang mampu untuk merefleksikan diri kita, di mana dengan ayat ini atau menggunakan ayat ini pada saat konseling dengan konseli, maka akan menyadarkan kepada konseli bahwasanya apa-apa saja yang telah dilakukannya pada saat ini atau hingga saat ini, apakah memang mengandung atau sejalan dengan kehidupan beragama, bersinanggungan dengan kehidupannya dengan kitab suci Al-Quran, maka dapat disadarkan si konseli ini dengan cara memberikan potongan-potongan ayat berikut seperti yang tadi disampaikan. Yang ketiga merupakan salah satu motivasi spiritual, yang mana ayat ini dapat menjadi suatu pegangan kepada konseli bahwasanya ajaran-ajaran agama itu benar adanya, dan ajaran-ajaran agama itu sudah tentu merupakan suatu pegangan hidup, landasan hidup bagi mereka yang memegang teguh kepada ajaran tersebut, agar tetap sabar, agar tetap tabah, bahwasanya setiap masalah itu ada jalannya dan ada pelajaran, ada sumbernya, dan ada petunjuknya untuk diselesaikan. Yang keempat, kesadaran akan pencarian solusi dari permasalahan, di mana bagi orang-orang yang pada dasarnya percaya dan yakin kepada kitab suci Al-Quran, maka ia akan berusaha untuk mencari jawaban-jawaban dari permasalahannya dengan mendekatkan diri dengan membaca Al-Quran,
dengan mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran, memahami ayat suci Al-Quran, dan juga mendapatkan berbagai pelajaran hidup yang dapat ditarik ataupun yang dapat dipetik dari Al-Quran, sehingga dapat menyadarkannya, dapat menjadikan solusi terkait permasalahan yang sedang dialaminya. Baiklah, itulah 4 ayat yang saya sampaikan dan hubungkan keterkaitannya dengan BK pendekatan agama. Saya tambahkan 1 ayat terakhir karena sulit untuk mengambil arti yang bermakna sesungguhnya apabila tidak mengambil 2 ayat tersebut secara bersamaan, sehingga saya samakan sehingga menjadi 4 ayat. Selanjutnya, kesimpulan dari keempat ayat tersebut, saya berorientasi pada makna atau dari ajaran agama, dari Al-Quran, dari pendekatan kesadaran bahwa Allah itu selalu melihat kita, Allah selalu bersama kita. Saya hubungkan dengan BK pendekatan agama dengan mengambil nilai-nilai spiritual yang dapat digunakan oleh konselor kepada konseli pada saat memberikan layanan konseling. Jadi keempat ayat ini sangat bisa digunakan atau dikaitkan pada saat si konselor ini dalam sesi konseling bersama konselinya sebagai kata-kata penyemangat, pegangan, motivasi, ataupun panduan kepada si konseli dalam menghadapi permasalahan yang sedang dialaminya. Lalu kesimpulannya dari keempat surat tersebut secara garis besar, maka saya mengambil keterkaitannya dengan nilai-nilai yang dapat digunakan si konselor untuk mengembangkan kesadaran si konseli pada saat menjalani proses konseling. Baiklah, sekian dari saya mengenai beberapa ayat suci Al-Quran yang ada kaitannya dengan BK pendekatan agama, dalam hal ini nilai-nilai keagamaan yang dapat diterapkan sebagai motivasi dan pengingat kepada konseli yang sedang menghadapi masalah. Saya Sarah Safa Sahrani memohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, salah bacaan yang saya sampaikan, karena sesungguhnya saya juga masih dalam proses belajar untuk menghafal dengan baik surah-surah Al-Quran, sehingga saya memohon maaf apabila ada kesalahan tajwid. Saya menerima kritik dan saran kepada ibu, bapak, ataupun teman-teman yang menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.